Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Justru cerita itu harus dimulai pada saat Anies Baswedan berjuang sebagai gubernur ya, menuju kursi gubernur itu punya cerita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia memulainya dari hasil survei yang peringkat ketiga. Hasilnya sama seperti yang sekarang, lembaga-lembaga survei menempatkan dia di peringkat ketiga. Tapi gara-gara dia berhasil memenangkan kontestasi Jakarta, walaupun dalam hasil survei sebelum pencoblosan itu peringkat ketiga, maka jadi ramai nih kondisi sekarang. Karena peringkat ketiganya dia itu ternyata diwaspadai oleh peringkat pertama versi lembaga survei dan peringkat kedua capres versi lembaga survei. Jadi artinya kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Prabowo sangat berhati-hati dengan keberadaan Anies Baswedan. Ya Allah ya Rabbi, saya mohon kepadamu ya Allah, Kaulah satu-satunya tempat kami minta tolong. Amin. Ya Allah, takdirkan yang terbaik. Kami tidak tahu mana yang terbaik. Semoga Allah menakdirkan yang terbaik bagi Anies, bagi seluruh bangsa Indonesia. Calon Presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti ini jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada kita semua, mari kita konsisten kalau kita ingin memperjuangkan keadilan. Maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan, kata Anies Baswedan dilansir dari YouTube Kompas.com. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengok ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti, ulurnya. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi seorang jika capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli, lanjutnya. Anies Baswedan juga bicara mengenai kriteria cawapresnya. Salah satu syarat yang diinginkan oleh Anies adalah partainya harus masuk koalisi terlebih dahulu. Kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana, ujar dia.
Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Tambahnya memutar. Calon Presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti ini jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada kita semua, mari kita konsisten kalau kita ingin memperjuangkan keadilan. Maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan, kata Anies Baswedan dilansir dari YouTube Kompas.com. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres, tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengok ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti, tuturnya. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi seorang jika capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli, lanjutnya. Anies Baswedan juga bicara mengenai kriteria cawapresnya. Salah satu syarat yang diinginkan oleh Anies adalah partainya harus masuk koalisi terlebih dahulu. Kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana, ujar dia. Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Tambahnya memutar.